Seorang petani hidup miskin bersama keluarganya. Dikala perut melilit dan leher tercekik, merantau menjadi satu-satunya pilihan yang terlintas di pikiran mereka. Tanpa mereka sadari, ibu kota adalah sebuah rimba yang tak semua orang bisa melaluinya. Dan inilah dia. Di awal kisah, seorang pria bernama Alfred memiliki usaha pabrik kain yang mulai membuahkan hasil bersama sang ayah. Namun hal tersebut membuat pesaing bisnisnya marah dan menyewa preman untuk meneror keluarga Alfred dan mengancam karyawannya sampai pabriknya pun tak bisa lagi beroperasi. Situasi pun semakin memburuk ketika ayahnya harus terbunuh oleh preman sewaan dari pesaing bisnisnya tersebut. Hidup Alfred kini telah hancur. Ia tak lagi bisa berpikir waras. Tak ada lagi pemasukan, ditambah lagi hutang yang terus menggunung membuatnya putus asa harus bagaimana ia membayar hutang dan memenuhi kebutuhan anak, istri, serta ibunya. Alfred kemudian naik pesawat dengan sebuah rencana. Ia menyandra pramugari untuk mengumpulkan uang para penumpang di dalam sarung bantal yang ia bawa. Alfred lalu memaksa pilot menurunkan ketinggian dan mengurangi tekanan kabin pesawat. Rencana Alfred melarikan diri adalah dengan sebuah parasut buatannya sendiri dari sisa kain di pabrik kecilnya. Kemudian terjun bertaruh nyawa bersama uang untuk menyelamatkan hidup keluarganya dari teror preman dan jeratan hutang. Setelah menyelamatkan keluarganya, Alfred diketahui telah tewas dan pabrik itu pun ditutup. Pegawai Alfred bernama Oscar yang sekaligus sahabatnya kini menjadi pengangguran dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Ia menggarap sawah orang lain bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Uang bukan segalanya, hanyalah omong kosong dari mereka yang tak merasakan kemiskinan. Tapi bagi Oscar, anaknya tak akan bisa hidup hanya dengan sebuah kata-kata mutiara. Masa-masa yang sulit bagi Oscar. Harga padi terus turun karena dimanipulasi oleh para cukong dan pengepul. Ia hanya dapat sedikit uang yang bahkan tak cukup untuk membeli benih lagi di musim tanam selanjutnya. Di gubuk derita, Oscar hidup bersama istrinya Mai dan kedua anaknya bernama Mawar dan Melati. Tak ingin terus-terusan menderita, Oscar pun mengajak istrinya untuk merantau ke ibu kota, berharap keadaan akan berubah. Tak terasa malamnya lapar telah berlalu. Mentari telah terbit memberikan sebuah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Keluarga kecil ini pun akhirnya pergi merantau ke Manila menebeng sebuah angkot Medan warna-warni pengangkut sayuran. Tak berapa lama angkot itu mogok, kemudian Mawar diberi ubi rebus untuk mengganjal perut kecilnya. Namun ternyata Mawar sakit gigi dan Oscar berjanji akan ke dokter setelah sampai di kota nanti. Di perjalanan, Mawar menemukan uang koin dan dengan tersenyum ia berikan kepada ayahnya. Semalaman mereka tertidur dan akhirnya kini telah sampai di kota Manila, kota di mana roda ekonomi berputar dengan begitu cepat. Kini Oscar menemukan sebuah tempat agensi lowongan kerja dan berkenalan dengan seorang pria. Orang itu tahu Oscar adalah perantau dan menawarkannya tempat tinggal yang murah. Di antara lautan manusia, Oscar menuju kontrakan yang dijanjikan oleh pria tersebut. Terlihat kemiskinan di mana-mana dan berbanding terbalik dengan yang dipikirkan Oscar selama ini. Ia pun akhirnya sampai di kontrakan disambut oleh pemiliknya. Harga sewa rumah itu 2.000 peso, namun Oscar hanya punya uang 1.200 peso. Beruntung orang itu berbaik hati dan mengizinkan Oscar menempati rumah ini. Dan malam harinya mereka pun jalan-jalan menikmati keindahan kota Manila walaupun gak bisa beli jajan. Hari berganti, Oscar menuju ke keramaian pasar untuk mencari kerja sebagai kuli panggul.
Di sisi lain, Mai yang berada di rumah tiba-tiba dilabrak oleh seseorang yang ternyata pemilik asli kontrakan ini. Artinya pria kemarin adalah penipu yang mengaku-ngaku sebagai pemilik, dan Mai pun kini diusir dari rumah tersebut. Kembali ke Oscar yang masih sibuk menurunkan batu bangunan. Setelah selesai, ia justru tak mendapatkan uang dan hanya diberi 3 buah donat saja. Di senja itu, bersama keringat yang membasahi sempaknya, Oscar pun pulang dan melihat anak istrinya di pinggir jalan. Semalaman mereka hanya berjalan tanpa arah tujuan. Mawar pun mengeluh giginya kumat lagi dan menagih janji ayahnya untuk pergi ke dokter gigi. Namun karena nggak punya uang, Oscar hanya bisa mengucap janji lagi yang ia sendiri tak tahu kapan akan bisa menepati. Esok harinya mereka terus berjalan hingga ke pemukiman kumuh di pinggir sungai. Tak lama seorang wanita bilang kalau ada gubuk kosong di sebelah yang bisa mereka pakai. Ternyata rumah itu biasa dipakai oleh orang untuk mabuk-mabukan dan sebagainya. Jadi Oscar pun menyingkirkan botol-botol itu sambil menahan bau pesing. Kini Oscar kembali mencari pekerjaan. Ia kemudian menemukan sebuah lowongan lalu menelpon dengan uang koin satu-satunya milik Mawar kemarin, dan ia diminta datang di alamat yang telah ditentukan. Sementara di rumah, Mai diberitahu kalau ia ingin dapat uang cepat, Mai bisa menghubungi seseorang bernama Charlie. Ternyata Charlie adalah seorang pemilik bar di sana. Kemudian Mai disuruh buka-bukaan untuk melihat apakah tubuhnya bisa menarik para pelanggan. Ia akan dibayar per hari sesuai kuota minuman yang terjual ke pelanggan, di mana tugas Mai adalah membuat pelanggan membeli minuman sebanyak mungkin bagaimanapun caranya. Kini Oscar telah datang untuk interview. Seorang petugas melihat tatonya dan langsung disuruh masuk lebih duluan. Ternyata tato di lengan Oscar adalah sebuah tato khusus di mana dulu pernah menjadi prajurit divisi 9. Dan dari interogasi ternyata dulu Oscar memang benar pernah jadi infanteri saat perang. Tapi sayangnya ia tak mempunyai SIM, namun Ong suka dengan kejujurannya dan akan direkomendasikan kepada kapten. Pekerjaan mereka adalah mengendarai truk lapis baja untuk mengirim barang berharga milik klien, entah itu bank, perusahaan, atau bahkan perorangan. Pekerjaan ini adalah yang paling berbahaya di Metro Manila dan ia disuruh datang jam 8 esok hari menghadap kapten. Sesampai di rumah, Mai izin untuk bekerja di bar agar anaknya bisa membeli makan sementara waktu dengan gaji harian. Oscar hanya bisa minta maaf dan Mai berjanji akan selalu menjaga dirinya di dalam sana. Karena terkadang satu-satunya yang tersisa untuk dijadikan pegangan adalah sebilah pisau. Dan suatu hari kita pasti akan keluar dari kesulitan ini. Esok harinya Oscar berangkat untuk bertemu kapten. Ong yang melihat Oscar belum mandi memberinya kemeja baru dan disuruh cuci muka dengan Listerine. Setelah itu akhirnya tiba gilirannya untuk bertemu kapten dan ditanyai dengan pengalamannya dulu di kemiliteran. Namun karena kepolosannya justru membuat kapten bisa tertawa dan Oscar berhasil diterima. Kini Oscar akan menjadi partner dari Ong mengantarkan kotak besi. Ong pun menjelaskan kalau kotak itu isinya yang tahu hanya pelanggan dan kapten. Kunci hanya ada 2, satu untuk pelanggan dan satunya lagi untuk kapten. Jika kotak itu dibuka paksa tanpa kunci, maka sistem keamanan akan meledakkan tinta dan membuat uang di dalamnya kotor dan tak berguna. Karena semua orang pasti akan tahu kalau itu adalah uang rampokan dari jejak tintanya. Lalu Ong pun menceritakan di mana dulu ia pernah dirampok oleh seorang pria buta sebelah. Mereka menghancurkan satu kotak dan kemudian tinta itu merusak uangnya. Mereka memaksa untuk memberikan kunci kotak kedua yang membuat satu partnernya pun harus tewas saat itu juga. Ong kemudian melawan dan berhasil membunuh salah satunya, namun si gondrong buta telah berhasil kabur melarikan diri.
Ong juga menambahkan jika salah satu terbunuh maka partnerlah yang harus mengirim barang-barang pribadi ke keluarganya. Kemudian Oscar dilatih menggunakan senapan mesin. Kembali ke Mai yang kini mulai bekerja dan menitipkan anaknya di ujung ruang ganti. Sementara Oscar diajak JJ untuk minum-minum bersama Ong. Di dalam mobil ternyata ia tak memakan nasi ayamnya karena akan diberikan untuk anak istrinya. Di sana Oscar dicekokin minuman gratis oleh teman-teman barunya, namun ia malah menangis karena teringat istrinya bekerja sebagai pelayan dengan pakaian terbuka demi sesuap nasi untuk hari ini. Esok harinya Oscar mengambil kotak dari sebuah bank di Manila. Namun tiba-tiba sebuah mobil Honda menguntit mereka dari belakang. Beruntung mobil itu pergi dan tak jadi merampok mereka. Saat pulang, Ong mengajaknya untuk datang di rumah dan dikenalkan dengan istrinya. Saat mengetahui kalau Oscar tinggal di pemukiman kumuh, Ong lalu mengajaknya untuk melihat rumah yang ia sewa mingguan khusus untuk berselingkuh dengan pacarnya. Ya, faktanya Ong punya selingkuhan, namun kini telah putus dan meminta Oscar untuk menempati rumah yang ia sewa ini saja. Oscar tentu sangat senang dan berjanji akan mengembalikan uangnya setelah gajian nanti. Mendapatkan rumah tinggal bersih membuat Mai dan Mawar begitu senang karena akhirnya bisa tahu rasanya mandi pakai shower. Hari berikutnya mereka mengantarkan kotak ke seseorang bernama Naga yang nampaknya mereka adalah mafia obat-obatan. Dia adalah orang penting yang mengatur polisi dan perdagangan barang terlarang di Manila. Setelah diberi tip, Ong pun segera pergi bersama Oscar menuju mobilnya. Tiba-tiba saja Ong mengajak Oscar untuk merampok mafia itu, namun Oscar menolaknya. Ong bilang kalau tidak apa-apa merampok mafia daripada mereka menjual obat-obatan terus yang menghancurkan generasi muda Manila. Kalau dipikir-pikir memang ada benernya, namun Oscar tetap pada pendiriannya. Di sebuah perempatan, Ong izin untuk buang air kecil, namun mobil Honda kemarin tiba-tiba datang dan menyusul Ong. Tak mau temannya kenapa-napa, Oscar langsung turun untuk menyelamatkannya. Ternyata Ong bekerja sama dengan preman tersebut untuk merencanakan sesuatu dan langsung mengajak Oscar pergi. Akhirnya Ong pun menceritakan rencananya di mana saat dulu ia dirampok, Ong telah menyembunyikan satu kotaknya dan mengaku kalau kotak tersebut dibawa kabur oleh perampok kepada kapten. Kamu akan membantuku mendapatkan kunci itu karena kalau tidak mau kau dan keluargamu akan dipenjara. Faktanya Ong sebenarnya kemarin menyewa rumah mingguan itu atas nama Oscar dan kotak rampokan itu berada di sana. Ya, ternyata Oscar dijebak dan Ong selama ini berbuat baik hanya untuk memanfaatkan Oscar. Satu-satunya cara mendapatkan kunci itu adalah dengan masuk ke ruangan kapten. Dan hanya saat wawancara atau jika ada perampokan sajalah mereka bisa bertemu kapten di ruangannya. Yang artinya mereka harus dirampok dulu untuk bisa masuk ke ruangan kapten, dibantu oleh preman tadi yang akan pura-pura merampok mereka. Jika kita dirampok, Ong akan menjadi yang pertama diinterogasi oleh kapten. Dalam 15 menit Oscar harus menaiki tangga dan di sebelah kiri ia akan melihat sebuah kabinet yang berisi semua kunci. Oscar harus membukanya dengan obeng lalu mengambil kunci itu dan segera pergi seolah-olah tak terjadi apa-apa. Di sebuah jalan yang telah ditentukan, mereka memulai skenario tersebut. Ong keluar untuk menyerahkan kotak tersebut, namun seorang preman itu malah menodongkan senjata dan... Ya, Ong pun tewas karena faktanya pria itu bukan anggota preman yang ia sewa, melainkan si gondrong buta sebelah yang masih menyimpan dendam terhadap Ong. Akhirnya rencana itu pun gagal dan Ong tewas dengan sia-sia. Atas kejadian itu, Oscar dikenai denda dan tak akan mendapatkan gaji sampai bulan depan. Tak tahu harus berkata apa, Oscar mengembalikan barang-barang milik Ong kepada istrinya.
Setelah itu Oscar hanya bisa bengong karena gajinya ditahan, sedangkan ia tak mau istrinya kerja harian menjadi pelayan bar. Seketika ia teringat dengan kata-kata Om yang menyimpan kotak itu di rumah sewaannya, dan bergegaslah ia mencari ke seluruh penjuru ruangan. Akhirnya ia berhasil menemukan kotak itu di bawah lantai kayu, namun tiba-tiba seseorang telah datang mengetuk pintu. Dia adalah pemilik yang menagih uang sewa mingguan rumah ini dan langsung marah-marah melihat lantai rumahnya diobrak-abrik oleh Oscar, lalu mengancam akan melapor ke polisi. Oscar lalu memberinya uang yang ia curi dari dompet Ong dan berjanji akan memperbaiki lantainya. Di sisi lain, Mai dimarahi Charlie karena gagal memenuhi target minuman malam ini. Seketika itu Charlie melihat Mawar dan malah menawarkan Mawar untuk pelanggan pedofilnya. Mai yang tak mau anaknya kenapa-napa hanya bisa menangis dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Sampai di rumah ia melihat Oscar yang menemukan sesuatu. Mai menyuruhnya untuk dikembalikan, namun tentu tidak mungkin karena polisi akan mengira Oscar sengaja melamar kerja untuk mencuri kunci kotak tersebut. Mai lalu mengajaknya untuk pergi dari kota ini. Manila bukan tempat kita dan ia begitu khawatir dengan keselamatan anaknya. Oscar kembali dibuat dilema. Di sisi lain ia butuh uang, namun tak ingin keluarganya hidup di kota ini lagi. Ia pun lalu pergi ke sebuah pasar untuk membeli sebuah liontin, lalu kembali bekerja seperti biasa. Udahlah gak gajian, masih harus masuk kerja. Saat pulang, Oscar meminta JJ untuk mengambilkan kartu tugasnya. JJ pun mau aja karena dulu memang sering melakukan itu bersama Ong. Setelah JJ pergi, Oscar melihat kaptennya sedang melakukan absensi kendaraan lalu masuk ke pintu otomatis. Oscar kemudian mengambil lakban dan mengganjal pintu tersebut agar saat kaptennya keluar, pintu tersebut tak tertutup dan otomatis terkunci. Ia pun berhasil masuk untuk mencari kunci kotaknya. Dengan mengendap, Oscar mencari kabinet tersebut lalu membukanya dengan obeng namun gagal. Tak lama kapten melihat keanehan dari CCTV dan segera mengerahkan para penjaga dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Oscar yang sengaja tak menembak tepat sasaran akhirnya harus tewas tanpa sempat membawa kunci itu pulang. Kapten melihat angka di kunci tersebut lalu menyuruh pengawal untuk mengamankan pemilik kotak nomor 837. Para penjaga mendatangi pemilik kotak yang ternyata adalah mafia obat terlarang kemarin, yang faktanya kotak tersebut masih baik-baik saja. Di sisi lain, Mai dan Mawar diberi kabar oleh JJ kalau Oscar telah meninggal, di mana ia ditembak karena berupaya melakukan perampokan. Setelah JJ pergi, Mai hanya bisa menangis. Oscar yang ia cintai telah pergi untuk selamanya. Tak ada lagi tempatnya berbagi sepiring nasi bertiga. Oscar kini telah pergi menyusul sahabatnya Alfred yang terjun dari pesawat demi menyelamatkan keluarganya dari daerah kumuh dan orang-orang yang mengganggunya. Mereka adalah dua orang bapak-bapak yang tak bisa duduk santai di masa tua mereka. Di ujung tangisan, Mai melihat sebuah liontin yang berisi foto Yesus dan Bunda Maria. Namun ada yang salah dari foto itu. Mai mengopeknya dan menemukan sebuah cetakan kunci nomor 55 yang ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Oscar. Oscar sadar ia mungkin tak akan selamat, tapi keluarga kecilnya harus tetap melanjutkan hidup. Mai lalu membaca surat dari Oscar yang berbunyi, "Mai, maaf jika aku gagal menjadi ayah. Maafkan aku yang mengizinkanmu kerja di tempat itu. Tuhan mungkin akan menghukumku. Aku tak tahu sakitnya neraka seperti apa, tapi aku juga sakit jika harus melihat kalian hidup menderita."
Di akhir kisah, Mai membawa cetakan itu ke tukang kunci dan berhasil membuka kotak tersebut, lalu pergi jauh menempuh hidup baru bersama kedua anaknya dengan uang yang sangat banyak, dan kisah pun berakhir. Gimana masyarakat? Lumayan real kan ceritanya? Walaupun terlihat inspiratif, tapi jangan ditiru juga nyuri-nyurinya. Kayak saya dong, bekerja keras gak pernah aneh-aneh, setiap hari lembur. Lihat buktinya sekarang, miskinnya masih, malah nambah kena tipes.